Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan saya Regita Cahyaning Tias dan rekan saya, Fajrin Aldina Fezi. kami akan mempresentasikan penelitian kami di bidang psikologi klinis dengan judul Fenomena Consumers Anxiety dan Compulsive Buying Pengguna E-commerce. Untuk selanjutnya, latar belakang penelitian kami akan dipresentasikan oleh rekan saya, Fajrin Aldina Fezi. Baik, untuk latar belakang atau pendahuluan daripada penelitian kami, yaitu menyoroti di mana kondisi dan situasi pandemi COVID-19 sekarang ini. Ketika masyarakat secara otomatis beradaptasi terhadap perubahan pola kebiasaan. Pola kebiasaan seperti apa? Yaitu pola kebiasaan yang sebelumnya masyarakat melakukan aktivitas dan kegiatan secara konkret dan hadir, namun kini selama pandemi COVID-19, semua aktivitas dan kegiatan dialihkan pada kondisi online, sehingga masyarakat pun seperti tidak memiliki pilihan lain kecuali membiasakan diri dalam kondisi serba online. Tentunya di serba keterbatasan ini, masyarakat kemudian memutar otak bagaimana tetap bertahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terlebih lagi di era digitalisasi, di mana keterbukaan pasar global semakin meluas, dan kemudian memunculkan berbagai macam variasi e-commerce atau electronic commerce atau perdagangan elektronik seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Yang mana kemudian masyarakat secara spontan menggali informasi tentang e-commerce atau situs belanja online dan berakhir melakukan transaksi jual beli. Perlahan namun pasti, masyarakat kemudian akan tersugesti untuk melakukan pembelian produk di e-commerce tersebut. Hal ini disebabkan karena akses daripada e-commerce tersebut yang relatif lebih mudah, lebih praktis, dan lebih cepat. Peralihan kebiasaan masyarakat yang terjadi secara besar-besaran dalam jangka waktu yang panjang dan sangat cepat inilah kemudian memunculkan tren bisnis online berupa e-commerce sebagai solusi di tengah pandemi COVID-19. Menurut Campbell et al. Tahun 2013, mengungkapkan bahwa keinginan konsumen untuk melakukan belanja online dipengaruhi oleh penawaran produk seperti diskon besar-besaran, cashback, giveaway, promo, dan sebagainya yang diadakan oleh pihak e-commerce. Yang mana jika dibandingkan dengan belanja secara tradisional atau belanja di toko-toko akan relatif lebih murah dan lebih mudah aksesnya. Hal ini kemudian membuat konsumen cenderung melakukan belanja online tanpa mempertimbangkan kegunaan dari produk tersebut. Kecenderungan ini yang biasa disebut sebagai perilaku compulsive buying dalam Wijaya dan Istriani tahun 2015. Dilihat dari sudut pandang psikologi bahwa belanja adalah sebagai belanja daripada konsumen kontemporer atau modern saat ini merupakan motivasi yang mana mereka menginisiasikan belanja tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan citra diri dan harga diri. Seperti sekarang ini kita lihat bahwa masyarakat selain daripada untuk memenuhi kebutuhan, mereka melakukan belanja untuk mengikuti tren-tren. Dan mereka berakhir terlibat dalam perilaku belanja tak terkendali. Dan perilaku belanja tak terkendali seperti inilah yang kemudian kita kenal dengan sebutan compulsive buying. Selanjutnya, untuk salah satu faktor yang mempengaruhi compulsive buying adalah kecemasan pada konsumen atau consumer anxiety. Consumer anxiety merupakan rasa takut atau khawatir pada situasi yang dialami konsumen dalam kegiatan sehari-hari, salah satunya pada kegiatan belanja online. Dalam Muchnisan F. dan Sulaiman tahun 2020. Menurut pendapat Weinstein et al. Tahun 2015,
Melarikan diri dari anxiety atau kecemasan adalah motif utama bagi compulsive buyers atau pembeli kompulsif dan menggunakan uangnya untuk belanja dan melakukan pembelian sebagai sarana melarikan diri dari kecemasan tersebut. Perilaku kompulsif buying adalah kebiasaan disfungsional yang merupakan mekanisme respon utama terhadap emosi negatif yang dapat dikatakan sebagai respon dari kecemasan tersebut. Compulsive buyers atau pembeli kompulsif akan membeli sesuatu untuk menekan atau mengurangi kecemasan, di mana pembeli pada dasarnya tidak terlalu tertarik, bahkan tidak terlalu ekspektasi terhadap barang yang dibeli. Bahkan mereka cenderung hanya ingin, bukan butuh terhadap barang tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai consumer anxiety dan perilaku compulsive buying pada pengguna e-commerce yang dituangkan dalam artikel dengan judul Fenomena Consumer Anxiety dan Compulsive Buying pada pengguna e-commerce. Seperti terlihat dalam penggunaan data internet untuk alokasi belanja online di tahun 2019 dan 2018, di mana tahun 2018 sebesar 78%, kemudian naik di tahun 2019 sebesar 86%. Selanjutnya mengenai kajian teori terbagi menjadi dua. Yang pertama menurut Black tahun 2001, di mana individu yang memiliki perilaku compulsive buying dapat diidentifikasikan dengan 4 fase, yaitu yang pertama fase anticipation, di mana ada dorongan dari individu untuk memiliki barang. Kemudian yang kedua ada namanya fase preparation, yaitu fase di mana individu akan mempersiapkan aktivitas belanja seperti menentukan lokasi belanja, kapan waktu belanja, ataupun menggunakan baju apa untuk berbelanja. Selanjutnya ada fase shopping, yaitu di mana individu akan merasa senang ketika mereka berbelanja. Dan yang terakhir ada fase spending, yaitu di mana individu akan merasa malu, merasa kecewa, ataupun merasa bersalah dengan aktivitas belanja yang dilakukan. Untuk teori kedua, yaitu menurut Darat et al. Tahun 2016, menyebutkan beberapa indikator kecemasan pada konsumen atau consumer anxiety sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ketika individu merasa ketakutan tanpa alasan. Yang kedua, yaitu ketika individu mudah marah dan panik terhadap hal-hal kecil. Dan yang ketiga, yaitu di mana ketika individu merasakan pikiran sedang kacau dan tidak karuan. Selanjutnya, metode penelitian yang kami gunakan adalah pertama tentang desain penelitian itu sendiri. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif sesuai dengan tujuan penelitian kami. Di samping menggunakan penelitian deskriptif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kualitatif. Jadi menurut Sugiono tahun 2020, pendekatan studi kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk meneliti kondisi yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode fenomenologi. Tujuan dari metode fenomenologi itu sendiri adalah menafsirkan informasi-informasi yang masuk dari persepsi subjek disertai dengan situasi atau fenomena yang diteliti, serta menjelaskan pengalaman-pengalaman apa yang dialami subjek dalam kehidupannya, termasuk interaksinya dengan lingkungan sekitar. Partisipan pada penelitian ini adalah sejumlah 21 partisipan yang terdiri dari 17 partisipan perempuan dan 4 partisipan laki-laki dengan rentang usia 17 sampai 22 tahun. Partisipan merupakan pengguna e-commerce pada aplikasi layanan Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Untuk teknik pengambilan data sendiri, yaitu digunakanlah kuesioner dengan pertanyaan terbuka yang disebarkan melalui JIPOM. Untuk teknik analisis data, yaitu menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat inferensi yang valid dari teks analisis deskriptif, yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan, menggambarkan aspek-aspek dan karakteristik suatu pesan.
Untuk selanjutnya, mengenai hasil dan pembahasan pada penelitian kami akan dijelaskan oleh rekan saya, Regita. Kepada Regita dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Fajrin. Saya akan mempresentasikan bagaimana hasil dari penelitian kami. Hasil dan bahasan, pertama, masyarakat akan membeli suatu barang itu selain karena membutuhkan barang tersebut, namun juga terpengaruh oleh banyaknya promo yang ditawarkan oleh pihak e-commerce. Pernyataan tersebut sesuai dengan jawaban responden kami. Responden 4 menyampaikan pendapatnya bahwa lebih murah dan banyak voucher. Responden 6 menyampaikan pendapatnya yaitu barang tersebut sedang diskon. Dan responden 10 menyampaikan penyampaian pendapatnya yaitu praktis dan hemat karena banyak promo. Kemudian dalam mengidentifikasikan perilaku compulsive buying, kami menggunakan teori dari Black tahun 2001. Yang pertama ada anticipation, dengan hasil sebanyak 40% partisipan ketika menginginkan suatu barang, mereka harus membeli barang tersebut dan memutuskan untuk langsung membeli. Dengan jumlah pembelian online yang dilakukan oleh 35 partisipan sebanyak 4-6 kali dalam sebulan. Sedangkan untuk perilaku preparation, sebanyak 85% partisipan cenderung akan melakukan survei terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk berbelanja online di mana. Dan keseluruhan partisipan akan menetapkan aplikasi e-commerce mana yang akan dituju, dan pastinya mereka telah memiliki aplikasi e-commerce favorit yang biasa digunakan untuk berbelanja online. Dan yang ketiga, ada perilaku shopping. Sesuai dengan hasil penelitian bahwa sebanyak 70% partisipan merasa senang ketika berbelanja online. Dan spending, berdasarkan hasil penelitian, setelah melakukan kegiatan belanja online, partisipan merasa puas namun juga merasa bersalah. Kemudian untuk consumers anxiety, kami menggunakan teori dari Darat tahun 2016 dengan indikator yang pertama ada merasa ketakutan tanpa alasan. Dengan hasil, 20% partisipan akan merasa cemas ketika dalam sebulan tidak melakukan kegiatan belanja online. Yang kedua, ada mudah marah dan panik terhadap hal-hal kecil. Dengan hasil, 40% partisipan merasa panik ketika tidak mendapatkan barang karena harus bergerak cepat dalam mendapatkan barang. Kemudian, hasilnya adalah 20% partisipan akan panik dan cemas ketika melewatkan hari belanja online nasional. Seperti pernyataan dari responden 11, ya sayang gratis ongkir yang terbuang. Yang ketiga ada merasakan pikiran sedang kacau dan tidak karuan. Dengan hasil, sebanyak 15% partisipan menjawab bahwa dengan berbelanja online mereka bisa mengatasi pikiran yang kacau tidak menentu. Maka dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapati bahwa sebanyak 20% responden memiliki indikasi consumers anxiety ketika dalam sebulan tidak melakukan kegiatan belanja online, dan sebanyak 28 responden, maksud saya 28% responden menunjukkan perilaku compulsive buying dengan jumlah total belanja sebanyak 4-6 kali dalam sebulan. Dan data lainnya menunjukkan 20% responden akan merasa panik ketika melewatkan hari belanja online dan promo spesial yang ditawarkan pihak e-commerce. Selain karena faktor kebutuhan, yaitu faktor hobi, promo yang ada di e-commerce, serta kondisi harga yang lebih terjangkau menjadi alasan partisipan melakukan belanja online. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.